Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wal muslimat. Suratul Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah adalah surat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini biiznillah. Yang dia ini merupakan surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau istilahnya surat Makkiyah. Dan maksud terbesar atau di antara maksud dari surat ini adalah untuk menjelaskan keadaan orang-orang kufar wal mukminin dan orang-orang beriman pada hari kiamat. Sebagaimana di awal-awal surat akan disebutkan mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, hal ataka haditsul ghasyiyah. Terus akan disebutkan sampai keadaan orang-orang beriman pada ayat yang ke-16-nya, wazarabiyyu mabthutsa. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan taubihul kufar li'adami nadharihim fi dalaili 'azimi qudratillahi ta'ala fi khalqihi. Celaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir karena mereka enggan untuk memperhatikan dan memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam makhluk-makhluknya. Jadi yang kedua adalah isinya tentang celaan kepada orang-orang kafir, di mana mereka tidak memperhatikan, tidak merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung. Apa? Di antaranya adalah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ayat ke-17 dan seterusnya hingga ayat yang ke-20. Ini bagian yang kedua dari surat Al-Ghasyiyah. Kemudian bagian yang ketiga atau yang terakhir adalah bentuk tasliyatuhu sallallahu alaihi wasallam wa taqwiyatu qalbihi wa bayanun anna muhimmatahu tadhkir. Pelipur lara, hiburan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penguatan kepada hati beliau. Jadi Nabi dihibur, Nabi dikuatkan hatinya, dan penjelasan bahwa tugas Nabi hanyalah mengingatkan, anna muhimmatahu at-tadhkir wa laisa ilaihi hidayatul qulub, dan bukan tugas Nabi itu memberikan hidayah kepada hati-hati manusia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di bagian yang ketiga nanti akan dikuatkan hatinya agar Nabi tidak terlalu sedih ketika mendapati sikap dari sebagian kaumnya yang enggan beriman atau bahkan malah memusuhi beliau. Dan inilah tiga bagian besar dari surat Al-Ghasyiyah yang disunnahkan untuk dibaca di momen-momen tertentu, di antaranya ketika sholat Jumat, demikian juga sholat Idain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha di rakaat yang kedua, Dan ini menunjukkan betapa pentingnya surat ini untuk diingatkan, karena sholat Jumat dihadiri oleh jama'atun minal muslimin, dihadiri oleh banyak kaum muslimin. Demikian juga sholat Id, apalagi biasanya yang jarang Jumatan pun direwangi, mereka berusaha enggak kelewatan sholat Id. Maka dari itu surat ini diulang-ulang di momen-momen berkumpulnya manusia. Berarti surat ini memang surat yang penting isinya. Kita akan masuk pada tafsir dari surat ini di dalam kitab Al-Mukhtasar fit Tafsir. Qala al-muallifu rahimahullah hafizahumullah
Berkata para penulis, qala al-muallifun rahimahumullah hafizahumullah. Jadi kitab ini Mukhtasar fi Tafsir ini ditulis oleh sekelompok atau beberapa ulama dalam bidang tafsir. Min maqasidis surah, dikatakan menurut kitab yang ada di sini, at-tadhkiru bil akhirati wa ma fiha min ats-tsawabi wal 'iqab wan nadhari fi barahini qudratillah. Surat ini mengajak seseorang untuk mengingat-ingat akhirat dan kejadian-kejadian di akhirat berupa pahala dan hukuman, dan mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan mengingat akhirat seseorang itu akan mengecilkan perkara dunia. Kalau orang lupa akhirat maka akan besar baginya urusan dunia. Itu sudah sunatullah begitu. Maka kalau kita diingatkan terus tiap Jumat, ya, tiap sholat Id, itu supaya kita itu tidak terlalaikan dengan kehidupan dunia. Sebagaimana di surat yang sebelumnya, wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, ayat kedua, rakaat kedua diingatkan lagi, ya. Jadi mengingatkan tentang akhirat. Kemudian merenungkan tentang tanda kebesaran Allah tadi. Dengan merenungkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan luluh. Hati ini akan mengakui dan menyadari bahwa Allah lah yang berhak untuk dia ibadahi. Allah lah yang di tangannya segala urusan. Allah lah yang dia mesti bergantung hanya kepadanya. Dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada tafsir ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Tafsirnya, hal ataka ayyuhar rasulu hadithul qiyamati allati taghshan nasa bi ahwaliha. Sudah datangkah kepadamu wahai Rasul berita tentang kiamat yang meliputi seluruh manusia dengan ahwaliha, dengan kengeriannya. Ini bentuk istifham, pertanyaan tapi menunjukkan pertanyaan litanbihi wa ta'zim. Pertanyaan untuk menunjukkan sesuatu itu besar. Kamu sudah tahu tidak? Nah, bukan untuk dijawab iya atau tidak, tapi maksudnya apa? Untuk menunjukkan betapa besarnya hadithul ghashiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hadis kejadian tentang al-ghashiyah. Al-ghashiyah itu nama lain dari kiamat, di mana al-ghashiyah itu tadi taghshan nas wa tuzhiluhum bisyiddatiha. Meliputi, menimpa seluruh manusia tanpa terkecuali, ya, dengan kengeriannya, dan menjadikan mereka itu heboh. Tentunya mereka yang akan secara langsung mengalami hari kiamat adalah orang-orang kafir. Adapun orang-orang beriman, maka mereka akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya angin berhembus yang bertiup sebelum datangnya kiamat besar yang mencabut nyawa setiap mukmin yang memiliki iman meskipun seberat biji dzarrah, semut hitam. Ya. Hal ataka hadithul ghashiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kejadian atau di antara kejadian pada hari itu. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Tafsirnya, fannasu fi yaumil qiyamati imma ashqiya'u wa imma su'ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan manusia. Manusia pada hari itu, pada hari kiamat tersebut, cuman dua macam saja, tidak ada yang ketiganya. Imma ashqiya, bisa berupa orang, bisa jadi dia termasuk orang-orang yang celaka. Wa imma su'ada, dan bisa jadi dia termasuk orang-orang yang bahagia.
ya. Jadi kalau enggak celaka ya bahagia, sudah. Tidak ada yang sedang-sedang, yang enggak ini enggak itu, enggak ada. Fawujuhul asqiya'i dzalilatun khadi'atun. Maka, di sini Allah sebutkan tentang keadaan orang-orang celaka dahulu. Wajah-wajah orang yang asqiya, orang yang mereka itu celaka, dzalilatun, hina, khadi'atun, dan tunduk. Tunduk lagi hina. Tunduk lagi hina. Masih tentang mereka, amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah maksudnya mut'abatun mujhadatun bisalasilillati tushabu biha wal aglalillati tughallu biha. Di mana mereka itu merasa kerepotan, keletihan, kesusahan, sengsara, rekoso dengan sebab salasil, dengan sebab rantai-rantai yang menarik mereka, rantai-rantai yang mengikat, dan juga mereka ditarik dengan rantai tersebut, dan juga belenggu-belenggu yang membelenggu mereka. Itulah amilatun nasibah. Ini salah satu penafsiran dari firman Allah yang dipilih di dalam kitab Al-Mukhtasar fit Tafsir. Sebagian ulama mereka mengatakan tentang amilatun nasibah, mereka itu kecapean, adalah tafsirnya seperti ini. Qad amilat fid dunya amalan katsiran nasabat wa ta'ibat fihi walakinnahu lam yanfa'ha. Mereka itu kecapean. Kecapean apa? Kecapean beramal semasa di dunia. Mereka kecapean beramal semasa di dunia dengan amal yang banyak, tetapi ternyata tidak mendapatkan apapun dari hasil amal mereka di akhirat. Li'annahu amalun ghairu shalih. Karena amal yang mereka lakukan semasa di dunia itu ternyata bukan terhitung sebagai amal soleh. Laisa khalisan lillahi wala ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang mereka lakukan semasa di dunia itu tidak ikhlas dan juga tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu penafsiran yang lain dari amilatun nasibah. Orang yang mereka itu capek beramal, tidak kepake, capek gawe tetap pakai. Nah, katanya gitu kata orang Sunda. Jadi kenapa tidak dianggap sebagai amal soleh? Karena kehilangan salah satu dari dua syarat atau bahkan dua-duanya. Apa dua syarat dari amal soleh itu? Pertama, ikhlas, al-ikhlas. Ikhlas hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu yang harus terus kita kita dengung-dengungkan. Kita tuh melakukan ini tuh untuk apa? Untuk siapa? Itu ikhlas. Yang kedua adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'atur Rasul. Kalau kita mengikuti dalam satu amalan itu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya itu tidak terhitung sebagai amal yang soleh. Mungkin ikhlas, mungkin niatnya baik, tetapi tidak mengikuti petunjuk aturan SOP yang Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu amilatun nasibah. Jadi kalau kita dengar ayat ini dibaca oleh imam, maka itu menjadi peringatan buat kita, jangan sampai amal kita itu sudah capek-capek kita beramal. Capek loh Pak amal itu. Salat itu capek enggak? Capek. Ya. Belum lagi saum, belum lagi banyak ketaatan kita itu, capek. Kalau sampai amal yang sudah capek ini mengeluarkan modal, ya, duit, tenaga, waktu, biaya, duit sudah, emosi, semuanya itu ternyata nggak dihitung, itu gimana? Rugi. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Ayat yang keempat. Tafsirnya, tadkhulu tilkal wujuhu naran haratan tuqasi harraha
wajah-wajah tersebut itu akan masuk ke dalam neraka yang begitu panas dan mereka akan merasakan panasnya neraka tersebut. Tasla naran hamiyah. Ini bukan berarti kemudian wajahnya saja, tidak, tapi menunjukkan bahwa orang kafir itu akan masuk neraka dalam wajah. Maksudnya dalam posisi wajah mereka itu yang kena duluan. Kata Nabi SAW, "Hal yakubun nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Kata Nabi, bukankah yang menjerumuskan seseorang masuk ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka? Jadi yang kena itu ya wajah dulu, telungkup. Orang masuk neraka itu dilempar, ditelungkupkan begitu. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ya. Kemudian masih tentang keadaan mereka, tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Maknanya adalah tusqa, mereka diberikan minum min ainin, dari mata air, syadidati hararatil ma, dari mata air yang begitu panas sekali. Jadi minuman ahli neraka itu adalah mata air yang sangat panas. Ya, tusqa min ainin aniyah. Kalau kita minum kopi kepanasan saja, ya itu rasanya ya kayak apa? Lidah, apalagi tenggorokan. Ya itu cuman apa? Cuman nyeruput, ya kan? Nyeruput, diseruput sedikit tapi terusan. Maka bagaimana lagi dengan minum dari mata air yang dalam puncak kepanasan? Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka itu tawaf, berputar, ya, dan antara diri mereka dengan neraka itu ada hamimin an, ada mata air yang sangat-sangat panas, ya, ada mata air yang sangat-sangat panas. Ini diantara minuman mereka. Kemudian makanannya apa? Allah mengatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum itu artinya tidak ada bagi mereka, ya. Ta'amun, enggak ada makanan sama sekali, yataghadzawna bihi illa min akhbathi ta'ami wa antanihi min nabatin yusamma ashibriq idza yabisa sara masmuman. Tidak ada makanan kecuali, berarti makanan cuma itu toh, ya. Apa? Dhari'. Dhari' itu adalah makanan yang paling bau dan rasanya busuk, yang disebutkan di sini dia itu dari tanaman yang namanya shibrik, ya, nggak tahu nih tanamannya seperti apa, shibrik, yang apabila dia itu kering tanamannya itu beracun. Ini tanaman shibrik di dunia. Tetapi yang di akhirat tentunya lebih lagi. Yang jelas baunya tidak enak, rasanya juga tidak enak dan beracun. Yang mana makanan itu tidak memenuhi syarat makanan tentunya. Allah mengatakan la yusmin wa la yughni min ju'. Makanan mereka itu la yusminu akilahu, tidak membuat orang yang makan itu dia tambah berisi. Wala yasuddu jaw'atahu, tidak menghilangkan lapar. Karena maksud orang makan itu cuma ada dua. Pertama, untuk mengganjel lapar. Yang kedua, mungkin orang makan itu supaya apa? Ya, supaya tambah gemuk atau badannya berisi. Itu saja. Kalau orang yang misalnya sudah overweight, dia tetap makan, tapi sekedar untuk apa? Menghilangkan lapar, pasti begitu. Kalau orang yang
kurang berat badannya, dia makan dengan tujuan yang tadi disebutkan. Nah, makanan ahli neraka itu tidak membuat mereka bertambah berisi, tidak juga membuat mereka hilang rasa laparnya. Di antara makanan yang lain yang akan mereka dapati juga adalah az-zakum. Zakum itu ya, kalau zakum dunia juga ada. Kalau sibrik saya belum lihat gambarnya. Zakum itu sejenis tanaman yang dia itu duri. Bola, bentuknya seperti bola itu. Bola terus berduri-duri begitu. Itu ada di sana di tanah Arab sana ada. Itu zakum. Tetapi tentu zakum akhirat itu lebih mengerikan lagi. Ya, lebih mengerikan lagi. Ini tentang sebagian dari makanan dan minuman mereka. Bapak Ibu yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang ahli neraka dengan segenap atau sebagian kengeriannya dari makanan mereka, minuman mereka, keadaan yang akan mereka jalani, maka itu akan menimbulkan rasa takut. Tetapi setelahnya, dan ini kebiasaan Al-Quran seperti itu, setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan yang sebaliknya supaya timbul rasa harap. Allah mengatakan wujuhun yawma idzin na'imah wa wujuhus su'ada, dan wajah-wajah orang-orang yang bahagia fi dzalikal yaumi, pada hari tersebut, dzatu ni'matin wa bahjatin wa surur lima laqauhu minan na'im. Wajah-wajah orang yang bahagia itu pada hari itu tampak begitu berseri-seri, penuh dengan kenikmatan serta kebahagiaan. Ya. Lima laqauhu minan na'im, karena apa yang mereka dapati dari kenikmatan. Kenapa disebutkan wajah? Hikmahnya adalah karena orang itu kalau senang itu kelihatan dari wajahnya. Sebagaimana orang itu kalau senep itu banyak pikiran, pusing, ya, lagi galau, itu kelihatan dari wajah. Makanya wajah itu cerminan apa-apa yang ada dalam kondisi hati manusia, ya. Itu sederhananya seperti itu. Nah, wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah. Kenapa? Li'amaliha as-salih alladhi 'amilathu fid dunya radiyatun faqad wajadat thawaba 'amaliha muddakharan laha mudha'afa. Mereka itu begitu berseri-seri karena amal soleh mereka yang selama ini mereka lakukan selama masih di dunia itu hasilnya membuat mereka puas. Radiyah, membuat mereka puas, memuaskan mereka. Mereka mendapati pahala amal solehnya itu ternyata disimpan, bahkan dilipat gandakan. Jadi mereka mendapati amal soleh yang sudah mereka lakukan semasa di dunia, dari sholat, dari ketaatan-ketaatan yang lain, birrul walidain, sedekah, semuanya itu ternyata tersimpan, bahkan mudha'afan, dilipat gandakan. Kita bayangkan coba dalam konteks keduniawian kita saja. Kita misalnya pernah beli, umpamanya ini, emas antam, ya, emas 1 keping 1 gram, ya kan? Terus kita simpen, ya, saking primpen nyimpennya, saking rapi nyimpennya sampai lupa naruhnya. Kemudian setelah 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian, ya, ketemu emasnya. Ternyata masih ada, iya. Ternyata ditaruh di, misalnya di rak ini, di rak itu, atau diselipkan di mana. Dan tentu emas
10 tahun atau 20 tahun yang lalu dengan yang emas hari ini masih sama. Sama apa? Sama gramnya kan gitu. Tapi beda harganya, beda nilai. Wah, ternyata kalau dulu emas itu waktu saya kuliah tahun 2000 ya atau tahun 99 itu emas itu 75.000 per gram. Ya, per gram 75.000. Telur itu saya ingat itu di bawah 10.000, 8.000 atau 7.000 sekitar itulah sekilo. Artinya ya ternyata murah gitu kan. Nah, kalau hari ini ya silakan dihitung sendiri, misalnya 2 juta. 75.000 jadi berapa? 2 juta. Barangnya masih sama. Nah, ini perumpamaan gitu. Seneng nggak? Wah, seneng. Kenapa? Memuaskan sekali, ternyata menguntungkan kita. Naruh emas itu menguntungkan. Ini emas dunia. Bagaimana lagi dengan amal soleh di akhirat? Amal soleh itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa membawa satu kebaikan nanti akan dilipatkan 10 kali. Ya, bahkan bisa sampai ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai 700 kali. Ya, kalau kita pakai yang dekat dengan kita sajalah, emas. Kita misalnya hari ini kita naruh emas 1 gram 2 juta. Jadi 10 kali berarti berapa, Pak? 20 juta. Sudah seneng nggak, Pak? Udah seneng. Nggak perlu nunggu. Kalau emas harus nunggu kan gitu. Kapan emas jadi 20 juta per gram? Ya nggak tahu, wallahu alam. Nanti nunggu entah kapan, ya. Nunggu inflasinya itu semakin parah pokoknya. Kalau inflasi semakin parah, emas itu dia akan mengimbangi. Tapi sekarang mau nunggu sampai 700 kali lipat. Ya, berarti kalau 2 juta kali 700 berapa? Bingung. Nolnya kita ini kebanyakan, ya. Uang kita ini kebanyakan nolnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan paling tidak 10 kali sampai 700 kali ila ad'afin katsirah, sampai lipat-lipat yang banyak. Apa kita enggak pengen? Ya mestinya kita pengen. Mestinya kita pengen. Maka lisa'yiha radiyah, mereka benar-benar puas dengan hasil usaha mereka. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah ai fi jannatin murtafi'atil makani wal makanah. Mereka berada di surga yang tinggi posisi dan kedudukannya. Surganya itu begitu apa? Tinggi, ya. Fi jannatin 'aliyah. Di mana di surga itu la tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fil jannah. Engkau tidak akan mendengar di surga itu kalimatan batilin walaghwin, ucapan ngawur, batil dan ucapan sia-sia, ucapan yang batil itu lawan dari hak, ucapan yang tidak benar dan juga tidak ada manfaatnya, laghwin. Fadlan an sama'i kalimatin muharramah, apalagi mendengar ucapan yang haram, tidak ada di surga itu. Tidak ada di surga. Loh, kenapa dengan ucapan? Bapak Ibu yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, kita itu terkadang senang atau bahkan susah itu gara-gara satu kalimat, gara-gara satu ucapan. Yang apa? Yang kita dengar atau mungkin kita baca. Kalau kita dengar ya berarti kita dengar langsung, ya. Ada omongan orang langsung ngomongin kita, atau ungkapan dari siapapun yang kemudian menyasar kepada keluarga kita, langsung kita kena mental. Dengan sebab apa? Ucapan. Atau misalnya ada orang nulis di entah itu nge-DM kita atau di Facebook kita atau apapun, dan itu bisa berpengaruh kepada kita sepanjang hari, bisa bahkan berhari-hari. Nah, di surga itu tidak akan kita dengar hal-hal yang demikian itu. La tasma'u fiha laghiyah, ya.
Karena kalau misalnya orang itu berada dalam kenikmatan duniawi tapi dia masih mendapatkan ucapan-ucapan yang gak enak, maka ucapan itu bisa menghilangkan kenikmatan yang dia rasakan. Kemudian fiha ainun jariyah, ayat yang ke-12. Fi hadhil jannah, di surga tersebut, uyunun jariyatun yufajjirunaha wa yasrifunaha aw yusarrifunaha kaifa sya'u. Di surga itu ada mata air yang mengalir, yang mereka pancarkan dan mereka gerak-gerakkan sekehendak mereka. Ya, mereka memiliki mata air yang ada di surga itu, yang mana mata air itu mereka bisa gerak-gerakkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ini sebagai bentuk pemuliaan dan juga kemewahan dari apa-apa yang mereka dapati di surga tersebut. Dan perlu diketahui bahwa mata air yang ada di surga itu tidaklah nempel ya di salurannya. Jadi tidaklah nempel ya. Nempel itu tidak enggak napak. Kenapa? Karena mata air di surga itu dia mengambang. Airnya itu mengalir tapi tidak, kalau kita ini kan mengalir berarti kan ada tempatnya kan ya. Ada salurannya. Kalau di surga itu enggak ada. Surga itu mengambang ya. Wa hadhil uyunu wal anharu tajri fi ghairi ukhdud. Namanya mata air dan juga sungai surga itu dia itu mengalir bukan pada saluran, tapi dia mengambang. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian masih tentang penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan keadaan mereka itu fiha sururum marfu'ah. Di surga itu ada surur. Surur yaitu asirrah, ada dipan, ada tempat untuk nyender, nyantai, yang asirratun aliyatun, yang tinggi ya, yang tinggi. Fiha sururun marfu'ah, dan tempat yang tinggi itu identik dengan tempat yang memang mewah ya. Kenapa? Ya sekarang orang itu kalau misalnya bikin villa biasanya di tempat yang tinggi ya. Supaya apa? Supaya dia bisa lebih tinggi dan melihat semua yang dia pengen lihat, kan lebih tinggi kan begitu ya. Penghuni surga itu tadi sudah kita sebutkan fi jannatin 'aliyah, surganya itu tinggi ya, sehingga mereka bisa melihat luas pandangannya. Dan mereka di situ memiliki tadi surur, yaitu tempat-tempat duduk yang tinggi pula. Wa akwabun mawdu'ah wa akwabun matruhatun muhayyatun lisyurub. Dan mereka disediakan di situ ada piala-piala, gelas-gelas yang ditata rapi dan terisi untuk mereka minum. Isinya apa? Ya isinya lahum ma yasha'un, apa yang mereka inginkan. Di dunia dulu nggak boleh minum khamr, ya di sana ada khamr, tapi khamrnya tidak membuat pusing, tidak membuat orang itu mabuk, enggak, tidak bikin muntah, tapi sekedar minum untuk seperti ini rasanya, ya. Di sana juga ada susu, ada air dari campuran kafur, ada air yang dari madu yang disaring, ya. Dan tentunya gambaran-gambaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu cuma namanya saja. Adapun hakikatnya maka tentu kita tidak mengetahuinya, dan tentunya itu sesuatu yang di luar pemikiran manusia. Enaknya kayak apa? Ya, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas itu berada dalam puncak kenikmatan. Wazara wa namariqu masfufah. Masih tentang mereka penghuni surga, Allah katakan wa fiha wasaidu marsusun ba'duha ila ba'd.
Di surga itu ada wasaid, ada bantal-bantal yang tersusun rapi, ya, tersusun rapi, tidak berantakan. Bantal buat apa? Buat tidur. Oh, penghuni surga nggak tidur. Ya, penghuni surga tidak tidur. Mereka di situ ada bantal-bantal yang biasa digunakan oleh ahli dunia untuk ya duduk, itu kan paling ada senderan, ada bantalnya, nyantai ya, untuk nyantai. Ya. Wa namariqu masfufah. Kemudian kata Allah wazarabiyyu mabthusah. Zarabi maksudnya adalah busut kathiratun mafrusyatun huna wa huna. Permadani yang terbentang, ya, di sana dan di sini, di segenap penjuru. Permadani yang halus dan nyaman, yang mabtsutsah, yang dibentangkan untuk mereka, di mana mereka ingin berdiri atau duduk, mereka tinggal mengambil tempat di surga tersebut. Kemudian kata penulis di sini, walamma dzakarallahu tafawuta ahwal al-ashqiya was-su'ada fil akhirah wajjaha anzar al-kuffari ila ma yadulluhum ala qudratil khaliqi wa husni khalqihi liyastadillu bidzalika 'ala al-iman liyadkhulul jannah fayakunu minas su'ada. Selesai bagian yang pertama, yaitu penyebutan tentang keadaan orang-orang kafir dan juga orang-orang mukmin pada hari kiamat. Sekarang Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pandangan-pandangan khususnya orang kafir tersebut agar mereka itu mau memikirkan apa? Memikirkan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala dan keindahan ciptaan Allah. Agar mereka kemudian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa masuk surga kalau mereka beriman. Dan mereka termasuk orang-orang yang bahagia, ya. Sekali lagi, kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beriman kemudian masuk surga, itu bukan Allah yang untung. Allah enggak untung apa. Allah itu maha tidak butuh apapun. Ketaatan hambanya, Allah enggak butuh taat kita. Tetapi semata-mata karena hamba itulah yang membutuhkan kebahagiaan untuk hamba itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna, tidakkah mereka itu melihat, merenungkan dengan nadhra ta'ammulin, dengan penglihatan yang merenungkan, ya, penglihatan yang berisi dengan perenungan, ilal ibili, kepada unta, kaifa khalaqahullah, bagaimana Allah menciptakan makhluk yang satu ini, wasakhkharaha li bani Adam, dan Allah jinakkan dia untuk anak Adam. Unta. Kenapa unta? Ya karena itulah yang ada di sana, yang mereka bisa mendapati hari-hari dan mereka bisa saksikan manfaatnya serta keajaibannya, ya. Meskipun orang kemudian meneliti kenapa unta, ternyata unta itu satu, ya, dia itu kalau sekali diajak ke satu jalan, dia nggak lupa jalan itu, ya kan? Unta diajak Mekah Madinah, nah, diajak Mekah Madinah, dia nggak lupa, itu satu. Yang kedua, unta itu sekali minum bisa untuk beberapa jauh perjalanan dan itu menguntungkan, ya. Ibarat kalau kendaraan itu sekali minum set langsung apa? Ya, ngirit kan, itu lama, jadi nggak berhenti. Yang ketiga, unta itu dia cocok untuk daerah yang memang di situ banyak debu, ya. Jadi katanya itu, dan bisa dilihat di YouTube, unta itu matanya itu nggak kelilipan itu nggak kelilipan apa Pak? Kemasukan debu. Di tengah-tengah debu yang memang isinya debu semua, pasir kan gitu kan. Kenapa kok bisa? Ya itulah Allah ciptakan begitu. Jadi kalau di sana sering badai debu, ya kalau orang itu kan mesti begini nutupin. Kalau unta enggak. Ya gimana unta kalau misalnya kelilipan? Kan enggak.
matanya mau ngucek-ngucek gimana? Siapa yang mau ngucekin kan? Enggak, onta itu matanya enggak kelilipan. Ya, enggak kelilipan. Ya, Masya Allah. Kemudian selanjutnya onta itu kakinya kuat tahan panas. Ya kan? Ada sepatu onta. Sepatu kuda yang ada. Sepatu onta enggak ada. Onta enggak pakai sepatu. Lah kok terus kuat? Ya memang itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dari sisi apa? Dari sisi penciptaan. Ya. Dan kalau orang mau meneliti lagi pasti akan ketemu itu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Sementara kalau orang dahulu mereka cuma ngertinya unta itu kita pakai buat perjalanan. Unta itu dia kuat bawa barang dan seterusnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Wa yanzuruna ilas sama'. Apakah mereka tidak memperhatikan kepada langit? Kaifa rafa'aha hatta sarat fawqahum saqfan mahfudhan la yasqutu 'alaihim. Tidakkah mereka perhatikan langit, bagaimana Allah angkat begitu tinggi langit itu? Langit yang Allah ciptakan di atas kita ini begitu tinggi. Sampai seperti sebuah atap yang menjaga dan menaungi mereka dan tidak menimpa mereka. Ya, sering kan langit diulang? Ya. Sering, karena itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau langit itu tidak pernah ada keterangan under construction, sedang dalam perbaikan atau maintenance enggak ada. Kalau langit-langit iya. Langit-langit rumah kita, gedung itu musim hujan jamuran ya kan. Kadang sudah mulai melendong gitu kan, harus di ini. Itu langit-langit. Tapi kalau langitnya Allah Subhanahu wa taala, dari pertama kali Allah menciptakan ya seperti ini, enggak pernah ada bolongnya, ya, tidak pernah ada construction perbaikan dulu, maintenance enggak ada. Bahkan di langit itulah banyak tersimpan maslahat bagi kita. Apa? Matahari, bulan, hujan, ya, dan semuanya. Kita nggak bisa hidup tanpa itu. Ya, tidak bisa hidup tanpa itu. Afala yanzurun wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kemudian gunung. Bagaimana gunung itu? Sudah kan, Pak? Belum ya? Kalau sayup-sayup kayak adzan. Wa yanzuruna ilal jibali kaifa nasabaha wa thabbata bihal arda an tadriba binnas. Bagaimana gunung itu Allah tancapkan di atas muka bumi dan menjaga supaya bumi itu tidak goncang. Itulah fungsi gunung. Ya. Kita sudah lewat surat An-Naba, wal jibala autada. Gunung itu Allah jadikan paku bumi. Supaya apa? Supaya tidak goyang-goyang bumi itu. Ya. Dan itu ternyata ditemukan oleh ahli geologi di abad kita ini baru belakang, ternyata memang fungsi gunung seperti itu. Ya, gunung itu cuma yang kelihatan seperti itu, tapi dalamnya itu nancep gitu. Nancep kayak paku. Ya kan kita lihat paku kan, paku payung itu. Paku payung itu cuma kelihatan payung nih kalau di paku, tapi nancepnya itu kan dalam. Nah, gunung itu seperti itu, seperti paku fungsinya. Supaya tidak goyang-goyang. Jibal wa ilal ardi kaifa sutihat. Kemudian tanda kebesaran Allah yang lain, dan kepada bumi, wa ilal ard, kepada bumi. Bagaimana Allah basataha, Allah hamparkan bumi itu, wa ja'alaha muhayyatan listiqrarin nasi 'alaiha. Allah jadikan manusia itu bisa hidup di atas bumi tersebut. Ya. Kita hidup di bumi. Dan Allah telah tetapkan kita itu hidup di bumi. Jadi buang-buang waktu, tenaga, duit, semuanya. Kalau kemudian orang itu, ya, dan memang ada juga orang kayak gitu, meneliti, kita coba bikin ekspedisi ke mana, ke sana, ke Mars, ngirimkan, atau piknik. Ada orang piknik sana, ada, ngabisin duit banyak ya.
Katanya orang terkaya di dunia pikniknya sana. Ngapain? Ya. Oh, diteliti, mana tahu bisa nanti bikin apa tuh metaplanet atau apa tuh, metaverse. Tinggal di situ. Repot. Ya, udah Allah tetapkan nggak bisa. Ya, tidak akan pernah bisa kita tinggal di situ. Wa ilal ardi kaifa suqihat. Dengan ini maka selesailah bagian yang kedua dari surat Al-Ghasyiyah, yaitu tentang ajakan untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersisa bagian ketiga, barakallahu fikum. Kita lanjut ba'da insyaallah. Insyaallah sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.